Hai teman-teman semua, masih di edisi Banyu Pinaruh part 2. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian ke Pura Gunung Kawi, atau bisa juga disebut dengan Candi Tebing Gunung Kawi. Nah, ini adalah sebuah situs sejarah purbakala yang dilindungi di Bali loh teman-teman. Letak Pura Gunung Kawi sendiri berada di Sungai Pakerisan, Dusun Penake, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Letaknya tidak terlalu jauh dari Pura Mengening ya teman-teman. Nah, mengingat nama lain dari pura ini yaitu Candi Tebing Gunung Kawi, karena bangunan dari pura ini sangatlah unik. Biasanya candi berupa bangunan batuan utuh yang menggunakan batu merah atau batu gunung yang dipahat. Namun candi ini sangatlah berbeda loh. Karena Candi Gunung Kawi bak sebuah lukisan yang terpahat langsung menempel di tebing batu padas di tepi sungai. Dan nama Gunung Kawi itu sendiri dari artikel yang aku baca, konon berasal dari kata gunung dan kawi. Gunung yang artinya pegunungan dan kawi berarti pahatan. Jadi Gunung Kawi artinya candi yang dipahat di atas gunung. Nah, untuk sejarah pembangunannya dikatakan sudah ada sejak abad ke-11 Masehi pada masa kepemerintahan Raja Udayana hingga kepemerintahan anak Wungsu. Seperti yang kita tahu, Raja Udayana adalah raja yang sangat terkenal di Bali, yang berasal dari dinasti Warmadewa. Melalui pernikahannya dengan Gunapria Dharmapatni, beliau dianugerahi 2 orang putra, yaitu Erlangga dan anak Wungsu. Setelah mereka dewasa, masing-masing mulai memerintah, termasuk anak Wungsu yang memerintah di Bali. Nah, diperkirakan sejak itulah candi ini dibangun. Bukti yang menguatkan hal tersebut adalah adanya tulisan di atas pintu semu yang menggunakan huruf Kediri yang berbunyi Haji Lumah Ing Jalu, yang bermakna sang raja yang secara biologis disemayamkan di Jalu. Raja yang dimaksud adalah Raja Udayana. Sedangkan kata Jalu yang artinya taji atau senjata pada ayam jantan dapat diartikan sebagai pedang atau keris atau pakerisan. Nah, nama sungai inilah yang kini menjadi pemisah 2 tebing Gunung Kawi tersebut. Dan perlu kalian tahu nih teman-teman, Candi Gunung Kawi ini ditemukan kembali oleh seorang peneliti Belanda sekitar tahun 1920. Wah, sudah lama sekali ya teman-teman. Sangat-sangat penting dan wajib kita sebagai masyarakat Bali untuk selalu melestarikan situs Pura Gunung Kawi ini ya. Namun banyak sekali loh versi cerita tentang pura ini. Hal itu wajar saja ya, karena saksi-saksi dari keajaiban tersebut sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Jadi keakuratan hanya bisa diketahui oleh para pendahulu kita yang hidup di abad ke-11. Nah, keunikan dan keseruan Candi Gunung Kawi ini, untuk menuju inti dari situs ini kita perlu menuruni kurang lebih 315 anak tangga dengan hamparan kehijauan di sebelah kanan dan kiri kita, yang akan membuat kalian tidak akan merasa kelelahan ketika menuruni tangga. Dan banyak juga para pengrajin-pengrajin yang menjual hasil karya tangan mereka loh. Cocok sekali nih untuk teman-teman oleh-oleh sebagai dekorasi rumah. Dan ketika kita setelah sampai di bawah, kita akan melihat 2 bagian candi yang terpisah oleh sungai. Candi pertama terdapat 4 bangunan yang menghadap ke timur, dan yang kedua terletak di bagian timur sungai menghadap barat yang berjumlah 5 buah. Dan di sini terdapat 4 kelompok pahatan, 3 candi dan 1 wihara.
Nah, seperti yang kalian lihat di video, sangat-sangat menakjubkan bukan? Ini sangat indah kalau kalian lihat secara langsung loh teman-teman. Nah, ini nih yang aku maksud tadi teman-teman. Candi yang langsung dipahat di tebing di atas batu padas. Benar-benar bak sebuah lukisan 3 dimensi ya. Benar-benar sangat luar biasa pendahulu kita yang membuat candi tersebut. Sekarang aku mau menuju ke bagian candi sebelah timur sungai. Nah, sebelum itu kita harus melewati sebuah jembatan dulu ya teman-teman. Kalau kalian berkunjung ke sini nih teman-teman, kalian benar-benar bakal dibuat takjub berkali-kali. Dan bahkan kalian akan berkali-kali mengatakan kata wah dan wow. Kalian akan benar-benar dimanjakan dengan semua keindahan yang ada di pura ini. Karena aku sama teman-temanku juga melakukan hal yang sama. Dan tentunya ini adalah pertama kalinya aku datang ke pura ini. Dan benar-benar gak nyesel perjalanan dari Jimbaran datang ke sini. Pokoknya kalian semua, teman-teman Hindu ataupun non-Hindu, boleh banget datang ke sini. Tapi ingat aturan-aturan yang berlaku ya, untuk tetap jaga ketertiban dan kebersihan. Terutama buat kalian yang mau datang ke sini, usahakan untuk perempuan jangan pada saat menstruasi. Apalagi jika kalian ingin memasuki area persembahyangan. Dan ternyata di sini juga ada sumber mata air yang juga ada beberapa pancurannya. Kemungkinan air-air suci tersebut akan digunakan sebagai upakara-upakara yang ada di pura Gunung Kawi. Dan di sini juga terdapat ruang pertapaan yang juga biasa disebut wihara. Pahatan yang berbentuk persegi seperti kamar yang dilengkapi dengan jendela-jendela kecil yang pastinya untuk sirkulasi udara dan masuknya sinar matahari. Kemungkinan di zaman dahulu tempat ini digunakan untuk bertapa dan meditasi ya. Dan hebatnya lagi, luar biasanya lagi teman-teman, ketika kalian sudah masuk ke ruang pertapaannya tersebut, yang biasa disebut dengan wihara tersebut, kalian benar-benar akan merasakan vibrasi yang berbeda. Kalian akan merasakan hawa yang sangat sejuk sekali, tenang, dan bahkan kebisingan yang ada di luar itu tidak akan terdengar. Benar-benar sangat cocok ya digunakan untuk melakukan meditasi ataupun pertapaan. Aku jamin kalian benar-benar akan dibuat takjub dan terkesan saat berada di sini. Perjalanan kalian ke sini itu berkesan banget teman-teman. Pokoknya nggak bakalan nyesal dan banyak banget tempat-tempat yang bisa kalian gunakan untuk bersuah foto. Dan di tempat lain kalian akan melihat situs gapura dan tempat pertapaan yang disebut dengan Geria Pedanda. Para ahli mengatakan bahwa ini disebut sebagai makam ke-10. Hal itu didasari dengan adanya tulisan yang berhuruf Kediri yang berbunyi Rakrian. Jika ditafsirkan merupakan tempat persemayaman seorang perdana menteri atau pejabat tinggi kerajaan. Selain itu juga jauh di bagian tenggara juga ada tempat-tempat yang mungkin dahulu belum selesai dibangun oleh pembuatnya. Selanjutnya, perjalanan terakhir edisi Banyu Pinaruhku adalah Pura Penataran Sasih. Nah, pura ini terletak di Banjar Intaran, Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Tahukah kamu teman-teman, ternyata Pura Penataran Sasih merupakan pura yang paling terkenal di Kabupaten Gianyar loh. Dan Pura Penataran Sasih berjarak tidak terlalu jauh dari Pura Puserin Jagat. Nah, perlu kita tahu nih teman-teman, Pura Penataran Sasih ini terdiri atas 5 pelebahan, yaitu Pura Penataran Sasih sebagai induk, Pura Taman Sari, Pura Ratu Pasak, Pura Balai Agung, dan Pura Ibu. Pura ini juga terdapat peninggalan sejarahnya loh teman-teman, yaitu berupa Nekara Perunggu yang juga bisa disebut Nekara Pejeng, yang sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat memiliki nilai simbolis magis yang sangat tinggi dan kuat. Terlebih, hal itu dapat dirasakan oleh orang-orang pilihan
yang juga memiliki nilai spiritual alami pada diri mereka sendiri. Nah, Nekara itu sendiri merupakan salah satu cagar budaya yang menurut mitos dianggap sebagai bulan yang jatuh ke bumi dan menerangi daerah sekitarnya siang dan malam. Nekara tersebut berbentuk seperti beduk yang berukuran 1,86 meter. Nekara biasanya digunakan untuk media memohon keselamatan dan kesejahteraan. Namun, ada juga yang mengatakan digunakan untuk memohon hujan saat mengalami kekeringan di zaman dahulu. Bahkan sampai saat ini pun ritual tersebut masih dijalankan ya. Nekara diletakkan pada bangunan tinggi yang bernama Pelinggih Ratu Betara Sasih. Nah, ada juga versi lain yang mengatakan bahwa Nekara yang ada di pura ini juga sebagai lambang ide Batara Sanghyang Semararatih, sebagai dewa asmara yang memberikan anugerah kerahayuan dalam sebuah hubungan, baik hubungan dalam kekasih, keluarga, ataupun pertemanan, agar selalu diberkahi keharmonisan. Dan jika kalian perhatikan pada Nekara tersebut, jika kalian direstui, kalian juga akan dapat melihat sebuah gambaran seperti wayang sebagai simbol yang dikatakan gambar dari Sanghyang Semararatih. Wah, sangat bagus ya untuk kita-kita yang sedang dalam kesulitan soal jodoh. Bisa memohon di sini agar dilancarkan. Dan Nekara inilah yang membuat Pura Penataan Sasih menjadi terkenal. Selain Nekara, juga terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan yang berupa arca di pura ini seperti yang kalian lihat di video ya. Dan di pura ini juga terkenal dengan tarian Sanghyang Jaran yang dilakukan pada saat upacara-upacara besar di pura ini. Oke, sekian sudah perjalanan Banyu Pinaruhku. Jika kalian suka dengan video yang aku bagikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta bagikan videonya agar lebih banyak orang tahu tentang pura ini. Terakhir, klik lonceng notifikasinya ya, agar update terus video dari aku. Bye!